masjid itu sejak tahun 76 itu masjid yang keempat. Jadi di sini pernah berpindah-pindah, masjidnya berpindah-pindah. Nah, itu yang keempat. Ketika masjid itu zaman Pak Syukur Sutomo, masjid ini saya menghendaki mempunyai tiang satu. Dasar pemikiran saya ketika itu, kayu jati itu mahal, sedangkan tidak ada anggaran untuk itu. Maka maunya saya beli sokor satu saja, tiang itu satu saja, biar tidak menggunakan kayu jati yang banyak. Dan itu saya beli dari PPK. Ketika dulu kalau ukuran kayu sekian itu panjangnya ada 27 meter, harus izin kepada unit. Kepala Biro Pemasarannya dulu Pak Budi, ADM-nya yaitu Pak Miftah ketika itu. Nah, sedangkan izin kepada Pak Budi sebagai Kepala Biro Pemasaran di sana biasanya harus mengeluarkan uang di atas harga limit itu. Tetapi Pak Budi kelihatannya beliaunya juga orang santri. Saya suruh ngurus anak ke sana yang namanya Hizbullah itu. Sedangkan uang yang kita sediakan di atas harga limit itu kita tidak bisa. Ternyata ditolak oleh Pak Budi. Ini keliru ya ini, begitu katanya. Yai ini keliru. Kok malah Yai memberi uang saya? Mestinya saya harus bantu Yai untuk pembangunan masjid. Gitu. Alhamdulillah, setelahnya kayu ini berhasil sampai di sini, saya pesan ketika itu 10 kubik. Nah, ini setelahnya kayu ini nyampe di sini karena dimuat oleh truk tronton dari sana, dari TPK Jatirogo sana. Nyampe di Bakalan sini, nggak bisa belok sini karena tikungannya itu, nggak bisa belok. Pikul terjang-terjang hutan orang sekampung. Alhamdulillah setelah nyampe di rumah sini, malah jadi beban pikiran saya lagi. Beban pikiran saya ini caranya mendirikan bagaimana? Karena panjangnya 27 meter. Itu kita tidak punya forklift. Kalau toh ada yang bantu forklift, alat berat untuk mengangkat di sini, ya nggak bisa masuk juga. Karena sini dulu sebelah-sebelahnya masih rumah banyak, jadi masuknya malah kesulitan. Nah, kalau pakai deret itu ya kesulitan juga. Deret kan harus dikasih tiang kanan kirinya, terus dipasang gantungan untuk deret. Nah, kalau setinggi itu dipasang tiang setinggi itu, kan yang membutuhkan kayu yang sebesar itu lagi. Jadi kesulitan sekali. Nah, tapi akhirnya kita tetap biasa saja pakai silatan bambu itu. Jadi bambu itu dibuat seperti reng, terusan yang dalamnya dibuang, terusan yang luarnya itu diuntir seperti akan dijadikan itu gadung sapi seperti itu, tapi disambung-sambung panjang gitu. Sampai lebih dari 27 meter. Nah, setelahnya itu mau ditarik, malah tamparnya ini, talinya ini juga sama. Nah, rubuh seperti itu ya, numpang di kayunya. Andai kata orangnya kuat narik, kayunya tentu juga katut gitu saja, enggak ngangkat ke atas, malah ketarik orangnya. Nah, alhamdulillah ketika itu
sudah beberapa hari sudah tidak mampu untuk mengangkat itu. Maunya saya dirikan pada hari akad lagi. Pak Syukur Sutomo Bupati itu betul-betul saya hargai sampai sekarang ini. Dengan keluarganya itu saya kirimi Fatihah terus saja. Kalau di masjid itu selalu kita kirimi Fatihah karena kepeduliannya Bupati, peduli terhadap masyarakat yang mestinya kurang mampu mendirikan masjid, tapi beliaunya juga tidak nyumbang apa-apa, tapi dia memberikan semangat yang besar ke kita ini. Pak Syukur Sutomo hari akad lagi akan ke sini, terus orang-orang banyak juga begitu, dari Mbah Oro, dari Laju Kidul, Laju Lor, dari Jojokan, Singgahan, dari Tahun, banyak orang akan datang ke sini. Tapi banyaknya orang itu tadi bukan berarti akan membantu mendirikan tiang itu. Maunya akan melihat bagaimana caranya mendirikan tiang yang sebesar itu kan diameter 85 cm. Nah, setelahnya itu saya berpikir, wah ini nanti saya jadi kewirangan. Kalau kita berikan besok hari akad pagi, orang-orang sama datang ke sini, tiba-tiba saya tidak kuat ngangkat, wah saya jadi kewirangan melihat banyak orang. Akhirnya hari Kamis ini saya dirikan. Enggak sengaja, mungkin kayunya itu yang sangat ingin berdiri dan ingin dijadikan masjid. Pagi-pagi hari anak-anak sekolah, anak-anak pondok sama sekolah semuanya, warga masyarakat sama kerja. Terus ada beberapa orang gitu, ada 5 atau orang tahu kalau itu saya coba, saya tarik-tarik. Talinya bambu itu saya tarik-tarik. Loh, kok kelihatan bergerak gitu. Subhanallah, saya sendiri juga lihat. Kok bergerak? Bergerak, saya tarik malah semakin berdiri. Terus ada orang sebelahnya ikut, namanya Bustami, ikut Jarno, ikut kira-kira ada orang 4 atau 5 gitu. Saya tarik gitu. Alhamdulillah malah semakin berdiri. Alhamdulillah bisa berdiri gitu kan. Setelahnya berdiri, kan sudah dilubangi, saya lubangi itu sebelahnya itu, jauh sebelumnya sudah dilubangi. Sudah setelahnya masuk di lubang, saya tergesa-gesa. Terus tiangnya itu saya rangkul begitu, akan saya jejekan. Khawatir karena bergerak goyang-goyang begini, khawatir kalau rubuh lagi. Dan kita cepat-cepat saja, kita panggilkan anak-anak itu untuk ngaduk tulung supaya tidak rubuh. Khawatir saya seperti itu. Maka karena tergesa-gesanya itu agak goyong sedikit gitu, belum sampai jejak karena saya rangkul tidak muat, tapi saya gerakkan tuh gitu. Makanya kalau saya sering ditanya oleh orang cara mendirikannya bagaimana itu, ya saya jawab ya pakai gula saya gitu. Gula itu artinya ya disebut Gusti Allah gitu. Jadi bertanya orang pakai apa, ya pakai gula disebut Gusti Allah. Nah, pikiran saya begini, kalau tanpa pertolongan Allah itu tidak mampu. Kedua kalinya kayunya itu jelas ingin berdiri menjadi masjid. Kelihatannya ringan sekali begitu. Tapi setelahnya itu saya sambil belajar, karena sama-sama kita ahli membaca tasbih, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, segala sesuatu yang berada di langit dan bumi adalah selalu membaca tasbih, termasuk kayu itu yang membaca tasbih. Saya juga ahli membaca tasbih. Dianggap saya ya temannya begitu saja, atau tak suruh berdiri ya mau-mau saja, orang temannya sendiri, kira-kira gitu. Jadi akhirnya jadi mampu. Nah,
panjangnya soko itu 27 itu terinspirasi bahwa sholat diwajibkan sehari semalam 5 kali itu tanggal 27 Rajab ketika Kanjeng Nabi diisra dan dimi'rajkan oleh Allah. Sedangkan di atasnya itu ada gembol. Gembol itu bahasa Arabnya kolbun, gembol jati itu artinya kolbun, berarti hati. Di atasnya lagi ada tulisan Allah, artinya kalau kita masuk ke masjid agar hati kita berkonsentrasi kepada yang maha besar, maha tinggi, yaitu Allah. Kemudian yang lebarnya 17 meter. 17 meter itu terinspirasi dengan Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Lagi kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17. Kemudian panjangnya ada 40 meter. Ketika itu saya berumur 40 tahun. Sedangkan yang Kanjeng Nabi menerima wahyu ketika Kanjeng Nabi berumur 40 tahun. Ya. Akhirnya dari samping itu ada tiangnya 4, kanan kiri ada 4, muka belakang ada 4, berarti 8 ditambah 1 yang tengah itu berarti ada 9. Artinya bahwa Islam masuk di tanah Pulau Jawa yaitu melalui warisan, melalui sunan-sunan itu yang jumlahnya ada 9. Nah, tujuan kita ngalap barokahnya para wali, para sunan itu, mudah-mudahan masjid itu betul-betul bisa mencipta kaderisasi yang bisa meneruskan perjuangannya para sunan itu. Sedangkan yang pintunya itu di kanan kiri 2, terus yang di depan ada 3, jumlahnya ada 5. Nah, 5 itu dimaksudkan bahwa agama Islam, rukun Islam itu ada 5 dan Pancasila itu ada 5 dasar. Jadi kenapa kok ada hubungannya dengan Pancasila juga? Sama saja pondok pesantren itu sebelumnya ada apa-apa logonya itu ada logo Pancasila dan ada kepala harimau dan kitab, artinya barang siapa yang belajar kitab di sini supaya nanti menjadi kepala harimau. Kepala harimau itu orang-orang mengatakan kiai. Kalau itu kepalanya berarti kepala harimau, kepalanya kiai. Jadi maunya seperti itu. Dan saya pernah ditegur sama Mbak Haji Wahab, teman NU, teman kontra NU sendiri, ketika itu ya kenapa logonya pondok pesantren kok dengan warungi gambar-gambar Pancasila. Ya memang pondok pesantren saya berdasarkan Pancasila, ya saya bilang begitu. Ya ketika itu selang berapa tahun akhirnya Pancasila menjadi asas tunggal gitu. Wah, saya itu diangkat-angkat sama kiai-kiai ini. Lu sebelumnya ada asas tunggal Pancasila, itu pondok pesantren sana sudah berasaskan Pancasila. Wah ini luar biasa ini, katanya seperti itu. Tapi saya tidak berpikir itu. Memang tujuannya adalah masjid ini ada terus lagi undakannya itu ada 5 undakan. Ya ini maksudnya juga supaya bisa memenuhi syarat rukunnya Islam dan betul-betul bisa berasaskan Pancasila. Adapun di dalamnya tadi itu di dalamnya itu ada stainless itu karena ketika berdiri masjid ini akan ya ketika tiangnya sudah berdiri ada beberapa kiai datang ke sini
termasuk Kiai Uzair. Kiai Uzair, teman-teman Rois Suriah itu sama datang. Saya ditanya, Yai, ini yang penjenengan niati jadi masjid itu yang mana? Bedas pundi ya ini? Jadi saya ini pun bedas pundi ya. Gawe Kiai Uzair ketika itu gini, kalau Mbah Hasyim Asy'ari dulu yang diniati jadi masjid itu imamannya saja ya ini. Karena oleh Grekso itu tidak begitu repot, dan imaman itu saja saking hati-hatinya Mbah Hasyim Asy'ari itu masih dikasih selambu. Saking hati-hatinya Mbah Hasyim Asy'ari ngekso masjid bahwa masjid itu betul-betul usisa ala taqwa, dibangun untuk kepentingan taqwa, harus betul-betul bersih sungguhan. Begitu. Akhirnya saya niati yang masjid itu yang dikasih stainless itu tadi, supaya saya meringankan untuk ngrekso.